Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Pasha dengan NIM 19040340 dari kelas Teknik Industri B Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ilmu polimer dan sifat-sifat bahan polimer. Sebelum berlanjut ke pembahasan yang lebih jauh, di sini saya membuat peta konsep mengenai apa saja yang akan saya jelaskan. Di antaranya yang pertama yaitu definisi polimer, berikutnya yaitu istilah teknis bahan polimer, yang berikutnya yaitu sifat-sifat umum polimer, yang berikutnya yaitu masa jenis polimer, dan yang terakhir yaitu sifat-sifat mekanik polimer. Langsung saja yang pertama yaitu definisi polimer. Polimer adalah zat yang dihasilkan dengan cara polimerisasi atau suatu proses reaksi kimia penggabungan dua molekul kecil atau lebih untuk membentuk molekul yang lebih besar. Atau secara singkatnya, polimer adalah satu zat yang merupakan gabungan dari beberapa molekul kecil sehingga membentuk satu molekul yang lebih besar dengan struktur berantai panjang, baik lurus, bercabang, maupun menyilang yang berulang. Nah, polimer yang memiliki struktur berantai panjang baik lurus maupun bercabang memiliki sifat termoplastik, yaitu ketika bahan polimer dipanaskan, maka bahan tersebut akan dapat dibentuk dan ketika dingin, bahan tersebut akan kaku dan ketika dipanaskan kembali, dia akan dapat dibentuk kembali. Sementara pada polimer dengan struktur yang menyilang, maka polimer tersebut ketika dipanaskan, maka akan mengeras. Contoh daripada polimer yaitu plastik, serat, dan karet. Kemudian polimer memiliki berat molekul di atas 10.000 gram per mol. Karena bahan polimer memiliki berat molekul yang lebih besar dibandingkan bahan lainnya, maka bahan polimer ketika dipanaskan, dia akan mencair dan memiliki viskositas yang lebih tinggi dan tidak akan menguap. Sementara pada bahan-bahan yang memiliki berat molekul yang lebih rendah, maka ketika dia akan dipanaskan, dia tidak memiliki viskositas yang tinggi, maka bahan tersebut ketika dipanaskan dia akan menguap. Umumnya bahan polimer tidak larut pada pelarut, namun jika larut, dia memiliki viskositas yang sangat tinggi. Kemudian yang berikutnya yaitu istilah teknis bahan. Yang pertama yaitu monomer. Nah, monomer adalah bahan polimer yang biasanya terbentuk oleh struktur secara berulang. Contohnya yaitu polietilen. Nah, pada polietilen, struktur etilen yang berulang disebut polietilen. Nah, kemudian yang kedua yaitu berat molekul. Berat molekul dari polimer dilambangkan dengan huruf M besar adalah berat molekul satuan yang dilambangkan dengan A kecil dikalikan derajat polimerisasi yang dilambangkan dengan N kecil. Sehingga rumusnya menjadi M sama dengan A dikali N. Karena berat molekul tidak selalu tetap atau berat molekul pada bahan polimer itu selalu berubah-ubah, maka diperlukan mencarinya yaitu berat molekul rata-rata. Terdapat 3 cara dalam mencari berat molekul rata-rata pada bahan polimer, diantaranya yang pertama yaitu berat molekul rata-rata dengan jumlah molekul yang dilambangkan dengan N besar, maka rumusnya yaitu Mn sama dengan sigma M dikali N per sigma N. Kemudian yang kedua yaitu berat molekul rata-rata dengan metode hamburan cahaya, dengan rumus Mw sama dengan sigma M kuadrat dikali N per sigma M dikali N. Kemudian yang ketiga yaitu berat molekul rata-rata dengan viskositas. Nah, pada rumus ini memasukkan nilai daripada viskositas. Sehingga rumusnya menjadi Mv sama dengan sigma M pangkat 1 ditambah alfa dikali N per sigma M dikali N dalam kurung pangkat 1 per alfa. Kemudian yang berikutnya itu derajat polimerisasi adalah jumlah satuan struktur yang berulang. Jadi contohnya yaitu propilen. Nah, propilen, jumlah propilen yang berulang, struktur propilen yang berulang yang dilambangkan dengan N kecil itu merupakan derajat polimerisasinya. Kemudian yang berikutnya yaitu sifat-sifat umum polimer. Yang pertama yaitu mampu cetak adalah baik,
pada temperatur relatif rendah pada bahan dapat dicetak dengan penyuntikan, penekanan, ekstrusi, dan seterusnya yang menyebabkan ongkos pembuatan lebih rendah daripada untuk logam dan keramik. Kemudian yang kedua yaitu produk yang ringan dan kuat dapat dibuat. Berat jenis polimer rendah dibandingkan dengan logam dan keramik, yang memungkinkan membuat barang kuat dan ringan. Kemudian yang ketiga yaitu banyak di antara polimer bersifat isolasi listrik yang baik. Polimer mungkin juga dibuat konduktor dengan jalan mencampurnya dengan serbuk logam, butiran karbon, dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu baik sekali dalam ketahanan air dan ketahanan zat kimia. Pemilihan bahan yang baik akan menghasilkan produk yang mempunyai sifat-sifat baik sekali. Contohnya yaitu politetrafluoretilen dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu produk-produk dengan sifat yang cukup berbeda dapat dibuat tergantung pada cara pembuatannya. Dengan mencampurkan zat pemplastis, pengisi, dan sebagainya, sifat-sifat dapat berubah dalam daerah yang luas. Contohnya yaitu polivinil klorida dengan zat pemplastis karet dengan pengisi serbuk karbon plastik diperkuat serat gelas. Kemudian yang keenam yaitu umumnya bahan polimer lebih murah. Kemudian yang ketujuh, kurang tahan terhadap panas. Hal ini sangat berbeda dengan logam dan keramik. Walaupun ketahanan panas, bahan polimer tidak sekuat logam dan keramik, pada penggunaannya harus cukup diperhatikan. Kemudian yang kedelapan, kekerasan permukaan yang sangat kurang. Bahan polimer yang keras ada, tetapi masih jauh di bawah kekerasan logam dan keramik. Kemudian yang kesembilan yaitu kurang tahan terhadap pelarut. Umumnya larut dalam zat pelarut tertentu kecuali beberapa bahan khusus seperti politetrafluoretilen. Kalau tidak dapat larut, mudah retak karena kontak yang terus-menerus dengan pelarut dan disertai adanya tegangan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan yang cukup. Kemudian, yang ke-10 yaitu mudah termuati listrik secara elektrostatik, kecuali beberapa bahan yang khusus dibuat agar menjadi hantaran listrik. Kemudian yang ke-11, yang terakhir yaitu beberapa bahan tahan abrasi atau mempunyai koefisien gesek yang kecil. Yang berikutnya yaitu massa jenis polimer. Pada bahan bermassa jenis rendah, maka volume yang sama diperoleh bahan dengan massa yang ringan dan lebih kuat. Massa jenis polimer jauh lebih rendah dibandingkan logam ataupun keramik. Polietilen dan polipropilen mempunyai massa jenis lebih kecil daripada air, yang memungkinkan membuat satu barang terapung di atas air. Pada nilon, polister, polipropilen, polietilen, dan seterusnya yang mengandung kristal, massa jenis di bagian yang berkristal lebih tinggi daripada yang amorf atau yang tidak berbentuknya. Karena itu, massa jenis tergantung pada derajat kristalinitasnya. Hubungan antara massa jenis dan kristalinitas yaitu rumus massa jenisnya ρ sama dengan ρ C per kristalinitas dikali ρ dikurang ρ A per ρ C dikurang ρ A, di mana ρ adalah massa jenis bahan, ρ C dan ρ A adalah masing-masing massa jenis bagian kristal dan amorf. Sementara kristalinitas didapat dari kristalinitas volume sama dengan ρ dikurang ρ A per ρ C dikurang ρ A. Adapun tabel massa jenis kristal dan serat amorf dari beberapa serat, diantaranya yang pertama yaitu selulosa, memiliki massa jenis pada bentuk kristalnya yaitu 1,588 gram per cm kubik, pada bentuk amorfnya memiliki massa jenis 1,510 gram per cm kubik. Kemudian pada serat nilon 6 memiliki massa jenis pada kristal yaitu 1,23 gram per cm kubik, pada bentuk amorfnya yaitu sekitar 1,11 gram per cm kubik. Kemudian pada nilon 66 memiliki massa jenis pada bentuk kristalnya yaitu 1,24 gram per cm kubik dan bentuk amorfnya yaitu 1,09 gram per cm kubik. Kemudian pada serat polyester memiliki massa jenis pada kristalnya yaitu 1,455 gram per cm kubik dan pada bentuk amorfnya yaitu 1,30 gram per cm kubik. Kemudian pada serat vinilon memiliki massa jenis pada bentuk kristalnya yaitu 1,34 gram per cm kubik
Dan bentuk amorfnya yaitu memiliki massa jenis 1,27 gram per cm kubik. Kemudian pada phenylidene memiliki massa jenis pada bentuk kristalnya yaitu 1,95 gram per cm kubik dan bentuk amorfnya yaitu 1,66 gram per cm kubik. Sementara pada serat polipropilen atau isostatik memiliki massa jenis pada bentuk kristalnya yaitu 0,93 gram per cm kubik dan bentuk amorfnya yaitu memiliki massa jenis 0,86 gram per cm kubik. Kemudian pada serat polietilen memiliki massa jenis pada bentuk kristalnya yaitu 1,00 gram per cm kubik dan bentuk amorfnya memiliki massa jenis 0,81 hingga 0,85 gram per cm kubik. Adapun sifat-sifat mekanik polimer. Nah, sifat-sifat mekanik pada bahan polimer, dia khas memiliki kelakuan viskos elastiknya yang dominan. Pemelaran dan relaksasi mudah terjadi dan pada pengujian tarik, sifat-sifatnya sangat dipengaruhi oleh tarikan. Sifat-sifatnya juga berubah karena temperatur. Bahan polimer tidak sepenuhnya elastik tetapi mempunyai faktor viskositas. Bahan yang mempunyai kedua sifat elastis dan kental atau viskositas disebut bahan viskoelastik. Berikut adalah gambar mengenai massa jenis berbagai plastik dan bahan industri. Di antaranya yang pertama yaitu resin PVC. Pada bentuk kaku, resin PVC memiliki massa jenis 1,35 hingga 1,45 gram per cm kubik. Pada bentuk fleksibel, resin PVC memiliki massa jenis 1,16 hingga 1,35 gram per cm kubik. Pada bentuk fleksibel dengan pengisi, resin PVC memiliki massa jenis 1,3 hingga 1,7 gram per cm kubik. Pada resin vinil asetat memiliki massa jenis 1,18 hingga 1,20 gram per cm kubik. Pada polivinil formal memiliki massa jenis 1,2 hingga 1,4 gram per cm kubik. Pada polyphenylidene klorid memiliki massa jenis 1,68 hingga 1,75 gram per cm kubik. Pada polyetilen, pada massa jenis rendah, polyetilen memiliki massa jenis 0,910 hingga 0,925 gram per cm kubik. Pada massa jenis medium, memiliki massa jenis 0,926 hingga 0,940 gram per cm kubik. Pada massa jenis tinggi, polyetilen memiliki massa jenis 0,941 hingga 0,965 gram per cm kubik. Kemudian pada polipropilen memiliki massa jenis 0,90 hingga 0,91 gram per cm kubik. Pada polistiren memiliki massa jenis 1,05 hingga 1,07 gram per cm kubik. Pada copolymer stiren, pada bentuk AS memiliki massa jenis 1,08 hingga 1,00 gram per cm kubik. Pada bentuk ABS memiliki massa jenis 0,99 hingga 1,10 gram per cm kubik. Pada resin metakrilat memiliki massa jenis 1,19 gram per cm kubik. Pada polyamid memiliki massa jenis 1,09 hingga 1,14 gram per cm kubik. Kemudian pada polikarbonat memiliki massa jenis 1,20 gram per cm kubik. Kemudian pada resin asetal memiliki massa jenis 1,425 gram per cm kubik. Kemudian pada fluorplastik memiliki massa jenis 2,1 hingga 2,2 gram per cm kubik. Demikianlah penjelasan saya mengenai polimer. Atas perhatiannya terima kasih. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.